penting banget untuk kita tahu kekuatan kita ada di mana. Ya. Ya. Karena disitulah kita decide, oke, saya mau belajar lebih bagus lagi supaya kekuatan saya itu bisa menjadi superpower saya. Karena di kantor itu saya udah ngatur segala macam orang gitu kan. Jadi di rumah tuh saya lebih pendiam dibandingkan suami saya atau anak saya. Just focus on what is your potential and believe in it, ya kan? And do the best thing that you can actually do and not worry about the rest. I think, you'll be in a good hand. Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Di part sebelumnya, saya sudah berbincang-bincang bersama Ibu Ira Noviarti, President Director of Unilever Indonesia. Ibu Ira sudah bercerita tentang perjalanan personal dan profesional yang gak banyak terlihat bagi banyak orang. If you haven't listened to that episode, please do so. Karena saat ini di part kedua, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan Ibu Ira. So please listen in You the Podcast. Tapi yang saya penasaran, Ibu selalu seperti ini gak? Dari Ibu mulai di tahun 95, apakah Ibu udah curious? Apakah udah optimis? Apa ini adalah sebuah values or even a type of leadership yang Ibu Ira build, tershaped gitu loh along the way? Itu gimana, Bu? Along the way tershape ya, Chris ya. Karena balik lagi, I was, when I joined kuliah gitu ya. Yeah. Pengalaman di organisasi, menjadi presiden dari organisasi pas di university itu men-shape pastinya kan. Yeah. Bagaimana kita interact dengan people yang tadinya mungkin terlalu direct gitu kan. It's probably mungkin you have a certain point of view gitu kan, and kind of like tertutup dengan another point of view. How you actually survive in the company yang sebesar ini dan juga not only survive but also thriving, ya kan, and also performing. Pasti ada obstacle, opportunity yang dihadapi gitu kan. How the people along the journey itu giving us the feedback gitu. Kayaknya that's good gitu kan. Makanya mentor-mentor saya atau coach-coach saya tuh akan bilang, I think that's good, but it will be good if you can probably approach it this way. Nah itu kan juga oke, gitu. Terus buku juga kan. Buku juga membuat saya dan nonton. I'm actually obsessed of nonton TED gitu mengenai leadership gitu. Itu juga akhirnya men-shape gitu kan. The ups and down, berantem sama bos gitu kan. Pastinya. And mungkin ada anak buah yang nggak happy. Itu membuat kita akhirnya reflektif gitu dan membentuk seperti apa yang sekarang saya. So I'm happy to continue to be learning. Mungkin seperti yang saya tadi bilang, even now gitu ya, masih banyak hal-hal yang saya masih harus belajar. Contoh gitu kan. Contoh nih, kayaknya kalau kita meeting di dalam Unilever Indonesia, ketemu sama tim, meeting leading the board gitu kan, confident gitu kan. You know what to say, how to say it segala macam. Tapi begitu udah keluar gitu kan, biasanya tuh kita, apalagi Indonesia tuh nomor 4 terbesar. I'm going to be very honest with you deh. Ini Gimana, Bu? Sebagai CEO yang paling baru gitu kan. Indonesia itu, Unilever Indonesia nomor 4 terbesar di dunia ya. Di mana ada satu meeting yang setiap terjadi 2 minggu sekali itu dengan CEO di seluruh dunia globally di Unilever. Bareng-bareng semuanya tuh. Bareng-bareng semuanya. Nah, itu tuh ada 15 orang sih sebenarnya CEO itu. Dari 15 orang CEO besar-besar dari company US, Inggris, Indonesia, ceweknya ada 3 ya. 18 ceweknya ada 3 gitu kan. Jadi saya cewek, udah sedikit ceweknya, paling baru. Tapi megang nomor 4 di dunia. Terus
habis itu ketemu sama senior CEO yang udah 10 tahun, 12 tahun jadi CEO gitu kan. Aduh, saya bilang, ini mau ngomong aja bagaimana caranya ya. Jadi di situ sendiri yang membuat akhirnya we actually always continuously to be humble, to learn with the people yang emang udah more experience gitu kan. You have to continuously learn, nggak pernah bisa berhenti. Ya itu yang setiap 2 minggu sekali itu selalu membuat saya reflect. Okay, am I doing it better this time? Okay, am I confident this time? Am I afraid to actually say something? Should I say it or should I not say it? Kayak gitu, selalu begitu deh. Ini kayak anak intern baru pertama kali masuk di Unilever juga mikir gitu ya Bu ya. Jadi ternyata sama. Ini saya masih ngomong, apa nggak masih mau ngomong ya gitu kan? Iya. Gitu. Dan Bu di dalam konteks tadi terus belajar terus ya Bu. I think it's very very refreshing to listen to someone di posisi nomor 1 untuk bilang saya masih terus belajar dan mau belajar dari yang muda. Nah, Ibu Ira sendiri, how do you know what to learn? How do I know what to learn? Soalnya saat ini mungkin banyak orang-orang juga kayak, ya gue mau belajar tapi aku belajar apa ya? Or even tim kita di dalam Unilever juga ada yang mungkin mikir, saya tahu harus belajar, tapi apa ya? Is there anything that how do you thinking prosesnya Ibu Ira tentang saya harus belajar apa sekarang tuh gimana Bu? Nah, oke. Waduh, itu saya jadi mikir ya. Oke, how to. Jadi kalau saya melihatnya metode saya itu 2. Yang pertama adalah ini secara general dulu. Ya. Sama pada saat saya pegang posisi ini ya. Oke. Secara kalau dari sisi leadership lah atau dari sisi soft skill misalnya I want to be the best marketer gitu kan. I want to actually be a very good leader. Yes. Saya selalu pertama kali starting point aja saya adalah being aware. Oke. Being aware about myself. Kekuatan saya ada di mana sih gitu. Jadi kalau penting banget untuk kita tahu kekuatan kita ada di mana. Ya. Karena disitulah kita decide, oke, saya mau belajar lebih bagus lagi supaya kekuatan saya itu bisa menjadi superpower saya gitu. Jadiin superpower malahan. Malah jadi superpower gitu. Yeah. Nah, saya kasih contoh satu hal. Saya mungkin dari segi communication, karena bukan kekuatan saya. Gitu. Kekuatan saya adalah meramu suatu atau menfix suatu problem. Biasanya kalau ada problem tuh saya curious gitu. Ini problemnya ada di mana? Ininya gimana? Connectionnya kemana? Gitu kan? Ngerti sampai dalam. And then come with the solution. Itu kekuatan saya. Nah, gimana caranya saya bisa membuat itu menjadi lebih super gitu. Oke. Nah, how to learn-nya biasanya saya lihat dari situ dulu gitu. Sehingga karena gini, kalau kita terlalu blanket ya strateginya. What do we want to learn? Akhirnya impact-nya ke kita nggak akan signifikan. Benar. Betul, ya kan? Nah itu satu, itu yang generalnya. Nah, but there are actually stage di mana kita tahu bahwa nggak cuma kekuatan jadi superpower aja yang harus kita lakukan, tapi kita tahu pada saat kita memegang satu posisi, ada hal-hal yang tidak harus kita pelajari. Misalnya. Ada yang tidak harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Ada yang harus kita pelajari. Walaupun kita nggak suka. Oke. Ya. Misalnya nih, kalau saya mau menjadi CEO yang bagus dan saya tidak memiliki keahlian di supply chain, ya kan? Nah, gimana caranya sih saya bisa belajar supaya pada saat meeting supply chain itu saya bisa memberikan inputs yang valuable buat mereka, ya kan? Yes. Karena kalau saya tidak memaksa saya untuk belajar itu, kasihan dong kalau saya meeting sama supply chain team, mereka bilang, ini value apa yang diberikan oleh Ibu Ira kan meeting ini ya, gitu. Cuman galak aja nanti Bu. Galak aja gitu kan nanti kan. Jadi saya berpikirnya seperti itu dari kalau saya mau memberikan a valuable solutions ke mereka, I need to understand the basic knowledge, the key essential thing yang sebenarnya saya nggak suka, tapi saya harus mulai belajar dan harus mulai suka gitu. Yes. Key, I love that sih. Yang pertama belajar dari strength untuk menjadikan superpower, dan satu lagi ada hal-hal yang kita nggak suka tapi harus, and in that sense kita belajar key essential things-nya ya. Iya. Jadinya. Nggak perlu harus jadi ahli supply chain.
Tapi key essentially tahu supaya kita bisa contribute. Yes. Betul. Kalau dari konteks perusahaan, Bu. Now, kedepannya, kalau kita lihat pasti ini lagi di masa kita nggak usah ngomongin hanya Unilever Indonesia, tapi I think every business in the world saat ini lagi dalam konteks belajar juga ya. Lagi konteks belajar during the pandemic lah, atau even this new wave of changes yang terlalu datang dengan teknologi dan lain-lain. How do you see Unilever Indonesia? Mungkin ini nggak usah terlalu, karena kita hari ini kita nggak mau ngomongin terlalu banyak tentang business wise, Bu. Tapi how do you see the priority deh, Bu, untuk Unilever Indonesia? Apa yang harus dipelajarin sama Uli gitu, Bu? Ke depan supaya bisa ke depan sukses. Oke. Iya, ini juga satu refleksi yang sangat key yang saya juga lakukan bersama-sama dengan board member ya. Karena kalau saya lihat, apalagi untuk bisa menjadi future fit organization, Betul. ke depan, ya istilahnya keren ya, future fit. Future gitu. fit. Future fit, jadi fit dengan future yang terjadi ke depannya. Saya melihat bahwa dunia FMCG, dunia bisnis itu akan berubah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Oke. Let's fokus ke FMCG lah, di Ya. bisnis yang dimana Unilever operate and we are actually really the market leader. Kita melihat akan terjadi dan sudah terjadi dan sudah terjadi 3 tren yang membuat company itu harus merethink the way we actually do business. Ya kalau Oke. kita lihat tuh consumernya terjadi consumer fragmentation, ya kan? Bu, ini buat yang nggak ngerti kata-kata consumer fragmentation, Bu. Ini kita boleh dijelasin dikit nggak, Bu? Consumer fragmentation tuh maksudnya adalah konsumen tuh nggak cuma minta satu solusi, mereka tuh asking for multiple Yes. solution gitu, karena antara Banyak maunya lah ya. banyak maunya gitu kan. Dari Chris mungkin sukanya body lotion, body lotion. Tapi rasanya magnum gitu. Tapi rasanya magnum gitu kan. Ini yang satu lagi beda. Itu jadi kebayang kalau 10 tahun yang lalu ya apa deh yang diiklankan, apa deh yang Yes. diberikan atau dikeluarkan oleh Unilever Indonesia saya pakai gitu. Sekarang Ya. kan enggak kan. Kita demanding Optionnya nih makin sekarang. banyak, demanding, laju juga need-nya semakin terfragmentasi. Itu sesuatu yang luar biasa ininya, trennya. Yang kedua Yes. adalah juga channelnya juga fragmentation kan. Banyak Karena lagi yang channelnya, dulunya yes. mungkin kita belanja cuma ke supermarket. Sekarang ada supermarket, ada minimarket, ada hypermarket, ada e-commerce, ada social commerce segala macam. Terus juga kita ngelihat media juga terfragmented kan. Kalau dulu cuma TV gitu kan, lihat iklan di TV. Taruh iklan TV heavy itu udah bagus Udah tuh. pasti sukses tuh, iya, gitu. Pasti sukses gitu kan. Sekarang kan enggak, ada Facebook, Iya. ada Instagram, ada siapa yang coba saya lihat Chris nonton TV terakhir kapan? TV Indonesia. Saya nyalain TV aja deh, Bu, kita. Mungkin ada lebih dari 6 bulan yang lalu, Bu. 6 bulan yang lalu kan, nah Betul. kebayang gitu kan, 10 tahun yang lalu setiap orang nungguin TV gitu Ya. kan. Jadi yang naruh iklan di TV itu udah pasti bakal jualan bagus. Sekarang enggak, ada Facebook, ada segala macam. Nah, perusahaan kayak Unilever itu harus bisa mengpivot plan kita Yes. dan bikin strategi kita supaya bisa mengcapture dan address changes yang luar biasa terjadi di Indonesia, dan juga cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia. Jadi fokus kita adalah gimana caranya kita bisa future fit organization sehingga portfolio kita juga bisa bisa oke, people-nya oke, channel di mana strateginya kita oke. Agak berat sih, tapi saya cuma kasih bayangan aja. Paham, Bu. Tapi saya rasa yang paling saya senang dengarnya adalah memang the future is kita harus future fit. Artinya kan selalu adapting dengan situasi juga, bisa pivot gitu, walaupun apakah itu di consumer, channel, media, portfolio, dan you name it, itu mungkin banyak banget lah ya komponen-komponennya, tapi menjaga itu semua. Bu Ira sendiri untuk menjaga itu semua, what's your priority, Bu, in leading? My priority in leading, ya. Priority saya yang pasti yang pertama adalah we need to make sure that we get the best people. Get the best people. Yeah, di company, Yeah. and we take care of our people in the company. Gitu. Yes. Jadi get the best, abis itu di take care. Gitu take kan? care of the Yeah. people, apakah dari sisi health-nya, safety-nya, Yeah. karirnya, masa depan, ya kan?
Ya, betul. capability-nya segala macem gitu. Apa namanya? Biasanya sih saya biasanya business leader ngomongnya strategi dulu. Kalau saya people dulu. Ya mungkin Iya. karena latar belakang saya yang ngurusin pelaksanaan 13 anggota keluarga. gitu kan. Kalau enggak, how can you actually run the business without the a great people gitu kan. Yes. Yang kedua pastinya priority kedua adalah memastikan bahwa strategi kita itu adalah nggak cuma fit for today tapi juga fit for tomorrow. Yes. Nah ini apa namanya diperlukan agility, diperlukan juga sharpness dari leader-leader di Indonesia termasuk saya untuk melihat ini are we actually addressing and unlocking the best potentials of this market apa enggak gitu. Nice. I love that. Are we actually coming with a campaign or NPD yang bisa membuat konsumen yang tadinya happy jadi happy banget gitu kan? Ya. Jadi dan yang ketiga pastinya dengan ini saya simpelnya aja ya. Unilever Indonesia harus terus-menerus menstimulate market di Indonesia karena consumption kita di Indonesia dibandingkan sama market-market di negara lain itu masih jauh, masih kecil. Jadi tugas kita sebagai market leader adalah menstimulate consumption itu sehingga kita bisa menggerakkan juga ekonomi di Indonesia. Yes. Wow. Bu, are you always like this, Bu? Maksudnya charismatic, the way you lead. Are you always like this di kantor dan di rumah juga? Ini aku lagi bayangin Bu Ira di rumah tuh sama nggak sama Bu Ira yang aku lagi ngobrol ini atau yang orang-orang atau timnya Bu Ira rasakan, Bu? Di rumah dan di kantor. Jadi gini ya, Chris. Karena di kantor itu saya udah ngatur segala macam orang gitu kan. Jadi di rumah tuh saya lebih pendiam dibandingkan suami saya atau anak saya. Karena gitu, mungkin Bu? karena udah apa ya? Karena udah energinya udah berat di kantor, ya kan? Karena kan kalau meeting itu kan pasti kita harus ngomong, kita harus denger itu kan harus pakai energi, harus ngerti, jaga kesabaran gitu kan, kasih together we can unlock the solution. Kalau di rumah tuh biasanya saya udah lebih denger aja gitu. Suami biasanya ngomong banyak, anak saya tuh ngomong gitu kan. Biasanya saya udah denger aja nanya, oh gimana, ini gimana gitu kan. Itu satu. Yang kedua, saya di rumah tuh sangat demokratik gitu. Sangat demokratik itu gimana, Bu? Demokratik tuh maksudnya gini, I go with the flow. Oke. I go with the flow. Kalian maunya apa, aku ikut gitu ya. I go with the flow deh gitu kan. Kalian pengennya apa? Tapi ada hal-hal yang non-negotiable ya. Apa gitu. tuh, Bu, yang non-negotiable? Yang non-negotiable tuh biasanya tidur anak saya nggak boleh lebih dari jam 10 malam gitu kan. Kedua, makan istilahnya tuh dinner atau lunch itu I just need to make sure that I provide the best food yang anak saya sama suami saya suka. Itu mandatory number 2. Jadi itu Bu Ira in the midst of presiden direktur making sure kalau head of food di rumah tuh Ibu Ira artinya ya? Iya. Karena saya ingin memastikan bahwa mereka tuh pada saat makan sama makan malam tuh seneng gitu, suka gitu kan. Iya. Itu. Terus ketiga, weekend Saturday nggak boleh ada yang kerja termasuk saya. Jadi suami saya nggak boleh kerja, anak saya nggak usah belajar deh mendingan gitu kan. Sabtu ya udah deh gitu kan. Itu biasanya non-negotiable, 3 non-negotiable. Untuk hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu itu interesting ya Bu ya, karena banyak orang yang mengatakan kalau udah level C level deh atau level atas itu you work 7 days a week. Itu kan sebuah hal yang tapi you created this I guess a healthy boundaries untuk to be with your family. Ya, Sabtu pokoknya nggak boleh diganggu gitu kan. Tapi kalau hari Minggu biasanya lebih bebas gitu kan. Mungkin suami punya hobi apa atau anak punya hobi apa. Dan saya juga Minggu itu di atas jam 3 biasanya udah ngeliatin kerjaan lagi. Udah siap-siap Senin gitu ya. Udah siap-siap Senin itu. Weekend abis jam 2.30 hari Minggu gitu. Kalau what do you guys do on Saturday, Bu? Ibu Ira sama suami Ibu sama anaknya. What's a quality time like for your family? Biasanya sih di kamar nonton TV bareng. Terus habis itu seringkali kita naik sepeda bareng keliling lingkungan di kompleks saya.
jalan gitu kan. Terus ke ya sekarang lagi pandemik nggak ke mall ya. Biasanya tapi kalau nggak jalan-jalan ke mall gitu ya. Biasanya selalu jalan ke mall gitu. Kalau sekarang jalan ke mallnya dirubah jadi yaitu naik sepeda, Ya, jalan ya, kaki, ke Senayan gitu kan. What's your hobby, Bu? My hobby. Iya ada nggak sih? Aku soalnya kalau aku lihat, aku lagi dari tadi sebenarnya I have my notes here tadi dengerin cerita Ibu Ira. Ibu Ira kerjaannya banyak, habis kerja suka belajar, habis belajar ngurusin anak-anak sama suaminya juga makanan. Nah, aku mau nanya pertanyaan hobi ini kayak sempet ragu nih Bu. Ini jawabannya Ada lah. apa nih? Pasti ada lah Chris, What do you do, hobi. I love to actually, first of all, di setiap kesempatan biasanya saya coba untuk baca ya. Ya itu mungkin Oke. juga connecting to my high curiosity about Ya. everything gitu. Jadi bacanya juga bisa macam-macam. Beauty magazine, Yeah. ya kan. Lalu juga business magazine. Saya senang banget yang namanya dengerin TED gitu. Yes. And I'm obsessed with listening to opera. Obsessed. Obses sama opera. Why Obsessed. opera, Bu? Obsessed with bukan cuma operanya sih, cuma the leader yang dia undang di sessionnya dia kan sekarang punya yang namanya Yeah. Super Soul ya. Yes. Super Soul itu kan a high caliber leader gitu. Betul. And I just love to actually be listening to all of that gitu. Dan biasanya kalau saya udah denger gitu, saya suka send tuh ininya. Share ke YouTube- orang-orang. YouTube ya. Karena I don't want to actually just keep it to myself gitu ya. Ya. That's very beautiful apa sih namanya philosophy or learning. I just want to share it to the rest of the people gitu. Dan when you do that, it doesn't seem as a compulsory learning artinya kan Bu ya. Itu malah karena tadi pasti hobi ini jadi part of it. You're actually enjoying it kan? I enjoyed actually looking at it. Nah, tapi kalau yang ini belum selesai, takutnya nanti apa namanya kayaknya serius-serius semua padahal enggak. I'm obsessed with shopping. Shopping. Ya, I'm Oke. obsessed with shopping. Oke, ini aku yakin yang mendengarkan ini semuanya wah, banyak yang senyum Bu. Banyak perempuan senyum di sini. Lelaki setengahnya senyum, setengahnya soalnya adalah kita semua suka shopping tapi kita nggak bilang-bilang Bu. Gitu ya. What do you shop Bu? What do I shop? I shop karena saya senang banget sama fashion ya. Hmm. Jadi anything that relates to fashion, apakah Oke. itu clothes, bag. Jadi sekarang Ibu tim I online. feel guilty of actually saying all of this. Nggak apa-apa Bu. I think thanks for sharing that ya. I think everybody can relate to that part lah. Semua pasti ada hal yang mereka suka walaupun tahu should I share this with everyone, but it's good to hear this from you Bu. Kalau Ibu sendiri kalau dari segi this whole personal life versus professional life. Mungkin kata versus itu juga salah ya atau work life balance. How do you see it plays out as a president director, seorang istri, seorang ibu, seorang mungkin malah even your own individual seorang Ira Noviarty. How do you see it happening, Bu? Itu work life balance itu merupakan satu konsep yang menurut saya terus-menerus menjadi work in progress buat saya. Work in progress, ya. Work in progress karena nggak pernah ketemu perfect solutionnya gitu Ya. kan. Tapi yang pasti adalah karena gini, masing-masing definisi work life balance itu beda-beda antara Chris dengan saya Ya. pasti beda gitu kan. You always find in every stage you find that maybe one aspect is more important than other aspect, ya kan? There are times dimana mungkin pada saat anak-anak saya masih sangat critical dari segi growth development, dari segi attention. Mau nggak mau di situ saya harus berikan waktu lebih banyak buat mereka dibandingkan karir saya atau waktu saya buat kerja. Tapi saya juga ngerti konsekuensinya buat saya pada saat saya mengurangi itu apa implikasinya. So I'm mindful about that gitu kan. Atau stage di mana mungkin kita melihat mungkin saya sekarang ada di stage di mana I need to actually give more times for my mom because they are udah tua gitu kan, lalu juga mungkin juga nggak terlalu sehat. So I think again you continue to have to be able to actually deal with that
Tapi menurut saya yang terpenting untuk bisa work-life balance adalah you have to be clear of the boundaries. Apa sih Oke. seberapa jauh saya bisa ngejalanin ini gitu kan. Yes. Misalnya nih, contoh. Hmm. Seminggu gitu kan dari jam 9 sampai biasanya saya kerja sampai jam 7, jam 8 malam gitu. Itu kan 12 jam kan? Ya. Kalau saya nggak hati-hati dan saya nggak put a certain boundaries, misalnya lunch, jangan ada yang ganggu, saya mau makan ya gitu. Atau a certain timing gitu, within a week biasanya saya block 3 or 4 hours time Oke. untuk saya do a reflection. Yeah. And I also use that timings to apa sih namanya feeling my own soul gitu ya. Apakah itu reading atau just being quiet atau just do meditation. So that's to me is actually a way to manage antara Ya. a very hectic life in work and a very hectic life in life in the private gitu kan. Yes. With myself gitu. Yang akhirnya membuat it's every day is always a work in progress ya. Every day, mungkin nggak every day ya, tapi there is a certain stage of your life Yes. ya, yang Yeah. dimana it's you continue to adjust yourself gitu. Thank you for sharing that, Bu. Itu banyak dari kita apalagi dengan saat ini working dan life lo lagi di rumah sama-sama dengan mempunyai fase-fase. It's nice to know that ada stage-stage-nya dan di situ kita akan make decisions-nya. Kalau kita ngomongin ke depan, Bu Ira, kita ngomongin 10 tahun lagi nih. Ibu Ira ini lagi di tahun pertama menjadi presiden direktur. 10 tahun lagi 10 tahun lagi. masih presiden direktur, nanti udah ada anak baru, CEO baru di negara lain yang kayak aku pernah jadi kayak aku ngerti iya. yang kamu rasakan. Atau how do you imagine the next 10 10 years. Bu? Yeah. Chris, 10 tahun dari sekarang tuh berarti saya umurnya 58, 59 gitu ya. Saya pura-pura biar nggak ada yang denger coba mungkin itu. Itu 10 tahun dari sekarang. Jadi saya ngebayangnya sih, ini tadi saya juga mungkin nggak sempet cerita di awal-awal. Saya tuh udah mulai kerja sebenarnya dari umur 15 tahun. Gitu. 15 tahun, Bu. Dari umur 15 tahun saya udah mulai kerja. Wow. Kerjanya tuh yaitu ngajar gitu kan. Yeah. But I just want to actually feel my independence dari sejak saya remaja gitu kan. Paham. Iya. And doesn't get I don't actually take the money from my dad gitu kan. I Yeah. try to actually get it from myself dengan ngajar atau do a small business something like that. Jadi kayaknya 10 tahun dari sekarang saya pengen deh retired gitu. And I think it's a beautiful goal sih, Bu. It's a beautiful achievement to achieve kan setelah artinya dari umur 15 sampai back nanti ya di umur 59 tahun, 58 tahun itu it's a one big accomplishment that you have achieved gitu. Bener, Bu, bener. Kayaknya pengen gitu kan retired gitu. Tapi kalau memang dikasih kesempatan karena kan dari sekarang sampai 10 tahun tuh ada 10 tahun ya. Banyak hal bisa berubah. Banyak hal yang bisa berubah. Kalau memang diberikan kesempatan, of course when I'm actually at the age of 58 gitu, I'm ready to retire. But if saya bisa let's say after doing Unilever Indonesia for 4 to 5 years, I can actually do a global job dulu di Unilever. That's my Nice. dream. Okay. That's my dream. Okay. For all the global leaders out there, please listen to that dream. Dengan cita-cita sebenarnya pengen mengajak more of the Indonesian people to actually be in the global, gitu Nice. kan. Yeah. So and after doing that, then I think I'm happy to be retired. Amen, Bu. Kita doakan dan kita aminkan, Bu Ira. Mantap. Bu, before we close in, Bu, ini there is when I read a book, I love this. Aku suka membaca para leaders, membaca para people yang sudah accomplish dan berhasil bukan hanya karena konsep, tapi memang sudah mempunyai hasil-hasilnya ya. Kemudian mereka sering kali ditanya pertanyaan ini, Bu. Dan what advice would you give to your 30-year-old self? Apa malah kalau di sini kita ngomong 25-year-old self lah. Kalau Bu Ira harus ngasih advice pada Bu Ira yang umur 25 tahun, itu advice-nya apa, Bu? Karena kita di sini, saya nggak 25 sih, tapi orang-orang yang mendengar dengan umur 25 di sini, kira-kira mereka... Kamu 20 ya? Aku terima kasih banget nih Bu Ira, kortingin umur aku terus dari tadi.
what advice would you give to your own 25-year-old self, Bu? My advice to her is that just you believe with your potential, believe in it. Karena I actually often encounter my self-doubt. Okay. So I think the self-doubt and not confident is eating your energy. Yeah. So if I can actually tell myself, just focus on what is your potential and believe in it. Yes. Ya kan? And do the best thing that you can actually do and not worry about the rest. I think, you'll be in a good hand. So I think when I was young, I'm worried too much about the outcome. I'm worried too much about the outcome gitu. Padahal harusnya saya worry-nya lebih ke what's the best input that I can actually give. Don't worry about the outcome gitu. Nice. Don't worry about bakal bagus nggak ya? Bakal dipromosi nggak ya? Bakal my boss will actually look at me sebagai a very good leader nggak ya gitu kan? Menurut saya itu setelah saya refleks lihat ke belakang, buang waktu gitu. We have to just focus on what we believe is actually the best effort that we can actually make and not really worry about the outcome and be confident about what we are doing. Yes. Wow. Bu, that is amazing. In a society saat ini yang kita driven by outcome banget, it's very refreshing sama I think it's motivating untuk dengar bahwa kita fokus on what's the best input we can give. Iya, karena kan kalau misalnya jadi kita scope of controlnya di kita gitu kan jadinya. Yeah. Jadi we can actually what we can control is the input that we can give, the action that we do, right? Yes. Nanti kalau misalnya kayak misalnya contohnya Januari 2020, wah saya punya plan begini gitu kan. Nggak tahu ya Maret ketemu pandemic gitu. Of course it will be devastated for us if we kalau melihat isi. Tapi selama kita fokus I've done my best, I will make sure that I will do my best effort. And whatever the output is, the universe will actually show us what will the output be. Thank you Bu Ira. Wow, thank you banget. Kita aminkan buat semuanya yang lagi dengerin dari tadi. I know you've been listening well. Kalau memang perlu dengerin ulang karena I think Bu Ira just shared a whole lot of messages, a whole lot of key learnings dan even juga some I think very very personal stuff yang Ibu Ira udah share. Terima kasih ya Bu ya, udah mau sharing tentang hal-hal tersebut. Thank you, Chris. Buat semuanya, remember it's about saat ini fokus on the best input that you can give. Dan dari situlah I think kita bisa menjalani life yang lebih baik lagi sesuai kata Bu Ira. Bu Ira, again, terima kasih banget udah menjadi part of You The Podcast. Kita really hope that semua yang mendengarkan bisa menggunakan ini, make it happen, dan one day mungkin kita bisa dengar some success stories. Dan kita bisa kabari Bu Ira, Bu, your message have been heard and people have taken action on it. Thank you, Chris. Terima kasih Bu Ira. Thank you, Sampai everyone. jumpa. Have a good one ya Bu Ira. Thanks. Thank you. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.